Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Aduh, lama tidak upload. Sekarang kita bahas lagi uh, penjelasan soal beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah sering ditanyakan dan sebagian mungkin masih ada yang baru yang belum teman-teman ketahui. Jadi di channel Tren Quran ini sebenarnya awalnya kita tidak fokus membahas soal mandi wajib, tapi karena pengunjung rata-rata mencari konten soal itu sehingga kita fokus di konten ini saja dan untuk hal yang lainnya kita bahas di channel yang lainnya lagi. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Kita langsung bahas saja teman-teman beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan soal tata cara mandi wajib. Oke, leader Siren. Pertanyaan pertama, izin bertanya, saya mandi wajib, ortu saya manggil saya dan saya diam saja Pak Ustadz. Apakah mempengaruhi mandi wajib saya? Tidak. Itu ada adabnya teman-teman. Nanti kita bahas di video lain. Di tengah-tengah mandi setelah berwudu, saya buang air kecil, lalu saya mengulang kembali wudhu saya. Sah tidak mandi wajibnya? Jadi teman-teman, pertanyaan ini kalau kita urutkan urutan pada saat kita mandi wajib atau mandi junub, maka urutannya itu harusnya buat teman-teman yang sudah menonton video paling populer di channel ini, urutannya itu mencuci tangan, kemudian mencuci bagian-bagian vitalnya, kemudian berwudu. Setelah berwudu baru kemudian mandi wajib. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah mandi setelah berwudu, jadi harusnya ini kembali teman-teman, harusnya setelah berwudu baru mandi. Kalau misalnya dalam saat mandi itu kemudian buang air kecil, itu tidak masalah, dilanjutkan saja mandinya. Tapi setelah mandi harus berwudu lagi. Itu jawaban yang tepatnya teman-teman. Kemudian salah silmani, bagaimana orang sali sulmani? Kita jawab yang sepertinya yang belum ya. Apakah mandi junub harus pakai busana? Jadi teman-teman yang kita contohkan di sini, ini kita pakai baju karena ya menutup aurat itu wajib, entah itu buat video atau tidak teman-teman. Sehingga kalau ditanya haruskah pakai baju, tidak sepanjang teman-teman berada di dalam kamar mandi atau di dalam WC yang tertutup. Tapi kalau secara ilmu tasawuf, orang-orang tasawuf itu tidak pernah membuka pakaian full penuh. Jadi sekalipun pada saat mandi itu tetap ada pakaian yang menutup tubuhnya karena berkeyakinan bahwa kita itu dilihat kapanpun dan dimanapun kita berada. Kemudian Kak mau tanya di kok ada yang berbeda itu gimana Kak? Tolong dibalas biar aku tahu. Jadi ini kita langsung sekaligus dibalas. Jadi teman-teman, kalau ada yang berbeda perhatikan, maka bisa jadi mazhabnya beda. Dan soal niat, kalau beda itu karena niat itu ijtihad ulama. Jadi tidak ada niat itu ijtihad ulama sehingga bisa berbeda-beda di tiap video teman-teman. Jadi itu jawaban kita untuk Ebo Gimang. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tonton video tutorial mandi junub, mandi wajib itu ada perbedaan memang mulai dari redaksi niatnya atau urutannya. Kalau urutannya memang karena
mazhab itu. Jadi mazhab Syafi'i itu membaca niat pas sebelum menyiram kepala. Jadi setelah cuci tangan, kemudian mencuci bagian vital, berwudu, baru pada saat mau menyiram kepala baru berniat. Di mazhab yang lain itu niatnya tidak dibaca di saat mau menyiram kepala, tapi di awal. Dan rukunnya juga berbeda-beda. Jadi jangan dianggap bahwa kalau berbeda itu salah, karena memang ada mazhab yang berbeda. Kemudian kalau mandi wajib tanpa menggunakan pakaian, apakah sah? Ini sudah kita jawab tadi. Bang mau nanya, kalau cuci kepalanya itu di luar celana, boleh. Berarti mandinya pakai baju? Tidak harus. Tanpa menggunakan sabun, apakah sah? Jadi di zaman Nabi juga tidak ada sabun, tapi tetap sunnahnya ada. Misalnya untuk perempuan itu menggunakan daun-daun yang pokoknya yang sifatnya membersihkan dan membuat wangi, itu boleh saja, tapi sebaiknya jangan dipakai pada saat masih proses mandi wajib. Setelah mandi wajib, baru kemudian menggunakan sabun dan sampo. Kemudian sah. Kemudian ketika mandi pada umumnya kan kita suka tanpa busana, tapi pada bagian langkah berwudu itu apakah harusnya memakai busana? Selama Oke, kita lanjut teman-teman. Pas sampoannya itu setelah mandi wajib apa gimana? Sebaiknya untuk pada saat kita menggunakan sampo itu setelah mandi wajib saja. Setelah mencuci kemaluan dan kedua tangan, waktu mau wudhu itu ada baca niat wudhu dulu apa enggak? Ya, baca niat wudhunya persis ketika mau wudhu ketika sholat. Jadi sama, lakukan langkahnya yang sama pada saat akan melakukan sholat. Demikian juga wudhu pada saat akan mandi junub atau mandi wajib. Apa kalau semisal mandi junub boleh tidak pakai baju? Boleh, sudah kita jawab. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya berulang banyak sekali. Sebaiknya sunnahnya dalam hadis itu sambil disiram, sambil digosok bagian tubuhnya. Itu sunnahnya dalam hadis langsung, bukan mazhab teman-teman. Apakah semua langkah 1 sampai dilakukan dalam keadaan telanjang atau masih menggunakan pakaian? Ini sudah kita jawab. Bisa sepanjang tempatnya tertutup. Habis basuh pakai sabun kannya seperti mandi biasa, terus wudhu lagi yang terakhir. Mohon koreksi. Setelah mandi wajib selesai. Oke, jadi kita sudah jawab untuk pertanyaan Sivana. Semua tanya mandi wajib cuma baca nama itu kusla lirofil ada salat bari fadlillahi ta'ala apakah sah? Hati saya tidak tenang apakah sholat saya diterima. Selama sudah niat, kalau mazhab Syafi'i selama sudah niat dan seluruh tubuh basah sempurna maka sudah sah. Jadi ini pertanyaan yang berulang lagi teman-teman. Bang, boleh nggak saat mau wudhu nggak baca niatnya sama rukunnya? Kalau mau wudhu tidak baca niat berarti dia bukan wudhu. Karena rukun wudhu itu diantaranya adalah niat. Jadi kalau memang mau berwudhu ya baca niatnya teman-teman. Bang, boleh nggak kita nggak sholat? Tidak boleh. Jangan ragu untuk tobat. Betul. Kita kasih love. Oh ya, saya mengerti. Jangan menyerah buat yang mau lebih baik. Oh, amin. Bagus, apakah harus pakai kaos bang? Tidak harus. Cuma latih ujian praktek. Ini anak sekolahan ini. Nah, kemudian teman-teman, jadi semua kita jangan sepertinya pertanyaannya banyak yang berulang. Boleh baca doa di kamar mandi?
Yang tidak boleh itu menyebut nama Allah di dalam kamar mandi atau di tempat yang kotor. Kalau sudah niat dan basah sempurna sudah sah. Oke. Jadi teman-teman, itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Ada banyak sekali pertanyaan mungkin yang berulang, itu kita sudah menjawab beberapa kali. Tapi intinya mandi wajib itu bukan mandi yang sulit teman-teman. Cukup niat, siram ke seluruh badan, sempurnakan, bersih dari najis, itu sudah sah. Jadi mau yang simple atau mau yang sesuai dengan hadis persis urutannya juga boleh. Lalu guyur semua badan ke bawah, itu boleh pakai sabun kah? Setelahnya baru pakai sabun. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.